Kau sibuk mengejar dunia, lalu lupa satu hal penting, yaitu akhirat. Bismillah, mohon izin kembali mengingatkan terkhusus buat saya sendiri yang menyampaikan dan umumnya kepada kita tentang kehidupan akhirat. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kebaikan yang saling mengingatkan dalam ketaatan. Di dunia yang serba modern ini, kita hari ini sedang mengejar cita-cita, sedang mengejar kesuksesan, sedang mengejar tujuan hidup. Tapi yang sering dilupakan adalah kehidupan akhirat. Maka penting kita punya sahabat, teman, guru, ataupun sesama kita untuk saling mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, ini ayah bunda bisa baca ya, mohon maaf jika ada salah dalam pembacaannya. Itu yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Memang hari ini kita sangat bahagia memiliki harta, anak, dan segala sesuatunya yang Allah anugerahkan. Tapi jangan lupa ketika kita berbuat baik, itu di kemudian hari menjadi harapan untuk kehidupan akhirat, bukan hanya dunia saja. Maka sebenarnya jikalau di dunia sekarang ada yang susah, ada yang capek, apalagi mungkin kita sebagai seorang muslim mengetahui bahwa ada dosa, maksiat, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang, sehingga ada yang merasa kok banyak aturan gitu ya. Dan memang dalam sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, yaitu dunia ini seperti sebagai penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang beriman itu jangan sampai terlena, gak bisa ditabrak dan terobos segala macam keinginan kita, hawa nafsu kita, tapi ada aturannya. Sehingga ngerasa mungkin seperti penjara ya dunia ini. Maka kalau kita lihat bagaimana jangan sampai dilupakan adalah ya kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah, jadikan dunia ini sebagai ladang pahala. Jadi jadikan dunia ini fasilitas, jadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk kehidupan akhirat kelak. Jadi jangan ditinggalkan juga dunia, tapi gunakan dunia ini untuk hal-hal kebaikan. Dan itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan ketika dunia ini digunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ilmu yang disampaikan, harta yang disedekahkan, yang dibelanjakan di jalan Allah menjadi jariyah, anak yang soleh menjadi amal jariyah, amal yang terus-menerus didapatkan. Maka bahagia kita hari ini sharing, mudah-mudahan jadi ilmu dan jadi amal yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena faktanya kita ini mungkin boleh jadi terkadang terkena sifat malas. Ya, ada malas melaksanakan sholat, apalagi mungkin dengan capek bekerja dan lelah. Mungkin ada malas baca Quran, lebih senang kita scrolling media sosial, lebih malas dengan mengingat mati, sedangkan itu ada senantiasa mengintai kita. Maka kisah-kisah inspiratif ketika Abdurrahman bin Auf yang banyak harta yang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi ketika sudah mendekati waktu meninggalnya, dikatakan banyak menangis karena takut hartanya bagaimana memperlambat dia masuk surga. Padahal kan hartanya dibelanjakan di jalan Allah, tapi masih ada rasa takut ya. Begitu hebat luar biasa perasaan orang yang soleh. Ataupun orang yang diuji ulama itu diuji dengan kefakiran, dengan harta yang sedikit, tapi tidak menyurutkan dia untuk belajar, untuk ibadah. Dia justru malah lebih hebat dalam ibadah dan belajarnya
Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal meskipun diuji oleh Allah tidak banyak harta, tapi bagaimana tetap menulis kitab, tetap menghafal, dan keutamaan akhirat tetap dikejar. Maka untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita menjadikan bagaimana memakan harta yang halal, mencarinya dengan cara yang halal, menaikkan kualitas iman, dan kita memiliki prioritas dalam kehidupan kita, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia yang harus menjadi seimbang atau menjadi bagaimana kebahagiaan itu sendiri. Bukan hanya tujuan dunia, tapi tujuan akhirat. Bukan hanya tujuan akhirat, tapi dunia pun dijalani sebagai bekal untuk kehidupan sehari-hari. Maka pada pelaksanaannya, nanti kita akan meluangkan waktu untuk sholat wajib, kita akan meluangkan waktu untuk mungkin membaca Al-Quran, meluangkan waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk mungkin silaturahmi, kajian bareng, dan seterusnya. Maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, minta di bagaimana tetapkan iman kita dalam agama ini untuk istiqomah, bahkan nanti husnul khotimah. Maka pada intinya, dunia itu memang mungkin melelahkan, tapi akhirat itu nanti akan indah. Jangan tukar hal yang kekal dengan hal yang fana. Maka bagaimana kita jangan terlalu sibuk mungkin mengejar dunia sampai meninggalkan sholat, tapi buatlah keseimbangan untuk kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Maka kita semua setuju, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kita semua setuju bahwa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jikalau ayah bunda punya pengalaman sharing tentang lelahnya dunia, capeknya mengejar dunia, kadang kita dapat, kadang enggak, atau bagaimana pengalaman lainnya, bisa tulis di kolom komentar sebagai sharing dari ayah bunda. Dan jikalau suka, di like, di share, bahkan di subscribe. Mudah-mudahan istiqomah dalam buat konten, dalam berbagi kebaikan, dan kita diberikan kesehatan dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.